Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami ta'zimi Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati dosen-dosen pengampu kami yakni Al-Ustadz Ahmad Soni Irawan. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizal Fahmi dan Afeni Maulana akan mempresentasikan tentang Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir. Pengertian Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir. Al-Masyaqqah asal kata dari syaqqaqa syaqqatun. Menurut arti bahasa atau etimologi, syaqqaqa yang artinya adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan atau kepayahan atau juga kesulitan, dan juga bisa diartikan kesukaran. Seperti terdapat dalam surat An-Nahl yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Yang mana artinya, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri atau kesukaran. Maksud dari masyaqqah yang bisa menyebabkan kemudahan di sini adalah yang bisa menghilangkan tuntutan syar'i atau takhlifat al-syar'iyah. Sedangkan masyaqqah yang tidak bisa menghilangkan tuntutan syar'i, contohnya merasa berat ketika menerima haid, sakitnya rajam bagi bezina, hal seperti ini tidak berpengaruh dalam meringankan hukum syar'i. Sedangkan al-taysir asal kata yasara yuyaisiru. Secara bahasa berarti kemudahan atau kelenturan. Seperti di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni yang mana bunyinya innad din yusrun, yakni yang artinya agama itu mudah, tidak memberatkan. Dari definisi secara bahasa tersebut sudah bisa dipahami bahwa kesulitan dan kesukaran bisa menjadi sebab kemudahan. Yang kedua yakni macam-macam masyaqqah. Al-masyaqqah yang bersifat individual tidak menyebabkan keringanan. Contohnya, bagi si A mungkin masyaqqah, tetapi bagi si B tidak merasa masyaqqah. Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan masyaqqah dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah. Seperti terasa berat wudhu pada musim dingin atau terasa berat puasa pada musim panas. Di sini macam-macam masyaqqah ada 3, yakni ada al-masyaqqah al-azimah, yang kedua ada al-masyaqqah al-mutawassithah, yang ketiga ada al-masyaqqah al-khafifah. Yang pertama al-masyaqqah al-azimah, yakni kesulitan yang sangat berat atau bisa juga disebut sebagai kemudaratan. Seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan juga atau rusaknya anggota badan. Yang kedua yaitu al-masyaqqah al-mutawassithah, yakni kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Yang ketiga yakni al-masyaqqah al-khafifah, yaitu kesulitan yang ringan. Di sini macam-macam kemudahan yakni ada 7, yaitu ada takhfif, isqat, yakni
pengguguran kewajiban. Ada takhfif tangkis, yaitu pengurangan beban kewajiban. Yang ketiga ada takhfif ibdal atau penggantian. Yang keempat takhfif takdim, mendahulukan. Yang kelima takhfif takhir, mengakhirkan. Yang keenam takhfif tarkhis, darurat. Dan yang ketujuh takhfif takhyir, yakni merubah hukum. Cukup sekian dari kami, dan akan dilanjutkan presenter yang kedua, yakni Afeni Maulanya. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan membahas keterangan yang kedua tentang kaidah rukhsah dalam hukum Islam memberikan keringanan. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh syariat Islam kepada mukallaf dalam kondisi tertentu yang menyebabkan kesulitan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban agama secara normal. Contohnya termasuk keringanan dalam hal puasa bagi orang sakit atau musafir perjalanan, serta keringan dalam hal salat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Terus selanjutnya dasar hukum rukhsah. Dasar hukumnya rukhsah di sini berasal dari prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran dan hadis yang menekankan kemudahan dan tidak memberatkan umat. Salah satu kaidah yang sering dikutip adalah al-masyaqqah tajlibul al-tashir, yang berarti kesulitan membawa kemudahan. Terus selanjutnya itu kondisi yang memungkinkan rukhsah. Rukhsah diberikan dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat. Ketika orang berada dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa itu atau yang mengancam kesehatan. Terus kesulitan yang berat ketika melaksanakan kewajiban agama menyebabkan kesulitan yang berat atau tidak mungkin dilakukan. Ketika seseorang dalam perjalanan atau perjalanan jauh yang menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan ibadah seperti puasa dan sholat. Contoh penerapan rukhsah gimana? Ada beberapa aspek. Di sini ada 3 aspek. Ini puasa. Orang yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Yang kedua itu salat. Orang yang tidak mampu berdiri karena sakit diperbolehkan salat sambil duduk atau berbaring. Yang ketiga itu makanan haram. Dalam keadaan darurat seperti apapun, darurat kelaparan yang mengancam nyawa, seseorang diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang biasanya haram seperti dagingnya biawak, dagingnya katak, dagingnya babi, kecuali darurat, tidak ada obat lain atau makanan lain. Kaidah terkait rukhsah di sini al-masyaqqah tajlibul at-tasir, kesulitan membawa kemudahan, ya enggak. Dan lagi ad-daruratu tubih al-mahzurah. Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Dan al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kaidah rukhsah menunjukkan di sini ya
fleksibilitas dan kemudahan dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama. Di pembahasan yang kedua itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.